Saudara, jika biasanya wisudawan menggunakan mobil sebagai sarana drive-in untuk mengikuti prosesi wisuda. Namun ada seorang wisudawan yang justru naik becak bersama keluarganya untuk menghadiri prosesi wisuda di tengah pandemi COVID-19. Seperti apa? Berikut informasinya. Seperti kalian. Universitas PGRI Semarang atau UPGRIS membuat inovasi prosesi wisuda di tengah pandemi COVID-19 dengan cara drive-in dan para wisudawan berada di dalam kendaraan masing-masing. Para wisudawan yang datang mengendarai berbagai kendaraan dari mobil, angkutan kota, mobil PMI, sepeda motor, hingga becak. Dan wisudawan yang mengendarai becak adalah Musa Al-Mutardo dari Program Studi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi atau PJKR. Warga Pati ini datang bersama ibunya yang duduk di dalam becak dan sengaja naik becak untuk menunjukkan dirinya sebagai anak desa namun bisa meraih pendidikan tinggi. Minder atau gimana, Mas? Enggak sih, malah saya seneng karena saya bangga sekali kalau sebagai wisudawan menunjukkan identitas saya sebagai orang desa dan saya bisa wisuda. Saya ini sebagai bukti bahwa pendidikan juga bisa dinyam oleh anak-anak desa. Dari mana, Mas? Saya dari Pati, dari desa Hulu Manis. Meski dilakukan secara drive-in, prosesi wisuda tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19 secara ketat, yakni para wisudawan dan orang tua mengenakan masker dan tidak bersalaman. Dan digelarnya prosesi wisuda secara drive-in karena banyak wisudawan dan orang tua yang menghendaki tetap dilakukan wisuda secara langsung. Senat Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Ada yang beda di wisuda dengan cara drive-in di tengah pandemi ini. Biasanya wisudawan menggunakan mobil sebagai sarana drive-in. Namun kini ada seorang wisudawan yang justru menggunakan becak sebagai sarana wisudanya. Kehadiran wisudawan ini kontan menjadi perhatian rektor dan jajaran akademisi lain yang turut bangga dengan kegigihan anak desa ini. Wisudawan asal Pati ini dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan. Ia mengaku tidak minder dengan berkendaraan becak namun justru ingin menunjukkan bahwa dirinya yang berasal dari desa bisa lulus sebagai sarjana S1. Dengan keberaniannya, wisudawan ini menunjukkan bahwa orang desa tetap mempunyai semangat belajar tinggi. Selain becak, ada juga wisudawan yang mengendarai motor dan juga bahkan mobil PMI. Pamitan toh? Saya belum pernah mendengar ada yang model drive-in ini. Kalau yang ada adalah drive-thru. Kalau drive-thru kami melihat suasana wisudanya tidak utuh ya. Kalau ini kan mereka ikut betul. Yang namanya prosesi wisuda ya mulai dibuka, dilantik ya. Mereka mengikuti. Sehingga suasana wisuda ada dan kami tetap lengkap menggunakan pakaian ini sebagai penghormatan ya terhadap mereka. Beda dengan teman-teman karena ini kan wisuda drive ini kan pertama di Indonesia. Saya ingin menandai wisuda saya itu juga berkesan juga. Teman-teman bawa mobil, bawa motor, saya ingin bawa becak. Ya, pemirsa, Anda masih menyaksikan Newsline. Universitas PGRI Semarang menggelar wisuda drive-in pertama di Indonesia. Kemudian diikuti ribuan wisudawan. Peserta wisuda hadir menggunakan berbagai kendaraan yang unik. Ya, ada yang hadir ini membawa becak hingga mobil donor darah PMI. Coba kita lihat ya pemirsa. Ada yang berbeda di wisuda dengan cara drive-in ini di tengah pandemi di Semarang, Jawa Tengah. Rektor dan jajaran akademis yang hadir dikagetkan dengan salah satu wisudawan yang datang bersama sang ibu dengan menggunakan becak. Musa Al-Mutardo, wisudawan Program Studi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi atau PJKR menggunakan becak untuk wisuda dengan menunjukkan bahwa dirinya yang berasal dari desa bisa lulus sebagai seorang sarjana. Di wisuda drive-in ini selain beca, ada juga wisudawan yang mengendarai motor dan bahkan menggunakan mobil PMI transfusi darah. Diharapkan dengan digelarnya wisuda drive-in pertama di Indonesia ini dapat menginspirasi kalangan akademisi lain untuk dapat tetap menggelar wisuda namun dengan protokol kesehatan yang ketat.
predikat kelulusan sangat memuaskan. Nah, apa sebetulnya yang membuat PGRI Semarang ini menggelar wisuda secara drive-in? Langsung saja kita tanyakan pada Rektor Universitas PGRI Semarang, Dr. Muhdi, dan juga bergabung bersama kami Musa Al-Murtado, wisudawan Universitas PGRI Semarang yang hadir waktu itu dengan membawa beca ya. Oke, Assalamualaikum Pak Rektor, Pak Muhdi. Waalaikumsalam Mbak Vivi, Mbak Naila. Iya, selamat siang juga untuk Mas Musa, selamat sudah diwisuda ya. Pak Muhdi, yang pertama ini idenya ini dari mana ya? Akhirnya ya sudah tetap melaksanakan wisuda tapi drive-in begitu. Kan biasanya selama ini melalui virtual begitu. Oke, jadi pertama kita sebenarnya harusnya kemarin itu menggelar wisuda sekitar bulan Juni-Juli ya, agenda kita. Namun karena pandemi, lalu kita menjadi kembali berpikir, awalnya sudah disiapkan syarat tatap muka, dan dulu kan kita semua yakin bulan Juni-Juli sudah aman ya, faktanya kan tidak. Lalu kita akan selenggarakan secara online ya, atau virtual. Namun demikian ternyata para alumni saya yang lulus atau para mahasiswa yang lulus, bagian menginginkan untuk tatap muka. Demikian juga orang tua, bahkan ada orang tua yang telepon langsung ke dekannya, ke dosennya. Maaf, banyak orang tua yang belum berkesempatan ke kampus ya sepanjang anak-anaknya kuliah. Biasanya mereka baru berkesempatan ke kampus ya pada saat wisuda. Artinya saat itu memang sangat ditunggu. Maka akhirnya kami mencoba berpikir cari jalan tengah. Memang ada mahasiswa apalagi yang sudah pulang daerah yang jauh, Papua, Aceh, pasti pilihan online adalah yang paling tepat. Namun bagi mereka-mereka yang mungkin tidak terlalu jauh ya, masih terjangkau dan sudah memimpikan saat wisuda hadir, mereka akan bersama orang tua. Lalu kami menimbang kalau begitu kita lakukan online dan tatap muka. Tapi tatap muka harus menjaga protokol kesehatan. Maka pilihannya yang paling safe harus diselenggarakan di luar ruangan. Lalu yang kedua, para mahasiswa itu tidak bisa kalau di ruangan itu seperti dalam ruangan ya. Mereka harus menghindari kemungkinan ada kerumunan atau jarak terlalu dekat agar bisa memastikan menjaga jarak mereka. Baik. Jadi Pak Rektor dilakukan dengan cara virtual dan tatap muka agar momen wisudanya benar-benar dapat begitu. Saya ingin ke salah satu wisudawan, Mas Musa. Ini apa yang menjadi pertimbangan Mas Musa ini datang ke tempat wisuda tapi dengan cara yang tak biasa, dengan mengendarai beca? Ceritanya seperti apa? Ya, jadi ceritanya itu saya ingin menunjukkan kepada masyarakat umumnya bahwa saya itu dari desa dan desa identik dengan alat transportasi kita. Membuktikan kepada masyarakat umum, ini loh saya anak desa dan saya bisa di Sarjana dan di wisuda. Oke, kami menunjukkan identitas dari desa bisa wisuda gitu ya. Ya, Mas Musa, kemudian yang pasti Mas Musa mendapat banyak perhatian, banyak yang respon. Tapi keluarga sendiri, kemudian teman-teman sendiri tuh bilang apa kepada Mas Musa begitu datang dengan beca begitu? Ya, kalau ibu karena kebetulan saya tinggal saja karena sudah meninggal, itu sangat bangga sekali anaknya bisa di wisuda dan dapat gelar sarjana karena ini apa ya, berkat jerih payah ibu yang selama ini. Jadi ibu itu dulunya kerja di pasar jualan sayur dan bisa menyekolahkan anaknya sampai menjadi sarjana. Dan itu momen sangat berharga bagi saya dan bisa membuktikan kepada orang tua dan kepada orang tua. Dan di momen wisuda itu saya ingin membuktikan kepada ibu, ini tuh perjuangan anakmu selama menjadi mahasiswa Universitas Mas dan tidak sia-sia sekali. Terima kasih kepada ibu.
Ya, itu adalah pesan yang ingin disampaikan. Rasa terima kasih juga kepada orang tua. Pak Muhdi, bisa diceritakan waktu itu penerapan protokol kesehatannya saat penyelenggaraan wisuda drive-in ini seperti apa saja, Pak? Baik ya, kami memang sudah memperhitungkan, kebetulan kampus 4 ya, kami punya halaman yang cukup bisa menampung sekitar 700 ya. Tetapi kami nggak mau terlalu padat, maka waktu itu kita hanya menyiapkan, kebetulan wisuda tahun ini tidak terlalu banyak, sekitar 400 yang memilih lewat drive-in. Akhirnya kita pilih caranya. Pertama, mahasiswa sudah kita tetapkan nomor dan lokasi di mana dia nanti akan stay atau akan parkir. Lalu yang kedua, mereka sudah dari depan sudah kita pastikan kendaraan yang dilarang hanya satu, yang menggunakan tenaga hewan. Dan mereka kalau menggunakan kendaraan maksimal 4 orang. Begitu masuk, mereka sudah disemprot menggunakan desinfektan, lalu diukur suhu, baru mereka bisa diarahkan ke tempat yang sudah disesuaikan. Bedanya drive-in dengan drive-thru akhirnya bisa kita lihat bahwa mereka sebenarnya duduk seperti di kursi, hanya di mobil, mengikuti acara penuh ya. Jadi mulai pembukaan, sambutan mereka ikut secara baik, sampai kepada waktunya mereka di wisuda. Disitulah mereka akhirnya bisa bersama mobil dekat dengan panggung turun untuk di wisuda. Dan selama prosesi kita berlangsung, mereka kita larang untuk keluar dari mobil kecuali ada kondisi darurat. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Diselingi juga untuk mahasiswa yang harus di wisuda dengan online. Saya kira protokolnya itu, dan mungkin ini yang membedakan. Kalau ada yang drive-thru kan hanya datang lewat begitu saja. Kalau ini enggak, mereka suasana wisudanya ada, nyanyi Indonesia Raya dan sebagainya ya. Drive-in ya, oke. Baik, Pak Muhdi, dari ini berapa yang di wisuda drive-in kemarin? Nah ini dari total berapa banyak yang seharusnya di wisuda, Pak, untuk angkatan ke-67? Ya, angkatan 67 memang bukan angkatan besar ya, karena ini ada dua, ada anak yang lulus sangat cepat dan ada yang mungkin agak terlambat sedikit, sehingga kemarin kami hanya mewisuda 558 mahasiswa, dan ada sekitar 400 yang memilih drive-in. Inilah yang membuat kami merasa tidak terlalu besar, tidak seperti biasanya sampai 1000, ini enggak, maka memungkinkan dilakukan dengan model drive-in, di mana kampus kami memang memungkinkan halamannya untuk parkir atau untuk kendaraan itu ditata dengan baik. Dan akhirnya kami merasa kami telah memenuhi harapan para alumni, mahasiswa kami dan orang tua tetap datang, tapi kami taat pada protokol kesehatan. Ini yang saya kira akhirnya kami putuskan berani melangkah dengan cara ini, karena menurut saya ini jalan tengah antara keinginan dari para mahasiswa dan orang tua dengan protokol kesehatan. Iya, saya ingin ke wisudawan lagi, Mas Musa. Tanggapannya seperti apa melihat ada cara drive-in di tengah pandemi seperti saat ini? Ya, ini bagi saya adalah suatu inovasi yang sangat baik dan perlu dicontoh oleh kampus-kampus di seluruh Indonesia, bahwa UGRIS juga mampu mengadaptasikan dengan kondisi pandemi saat ini. Ini membuktikan bahwa UGRIS juga bisa melaksanakan wisuda secara drive-in ini, dan menjadi bukti bahwa kita juga bisa melayani dan bisa membuat nyaman wisudawan dan wisudawati untuk melaksanakan proses wisuda dan mendapatkan gelar sarjana dan magisternya. Baik. Jadi ini inovasi yang sangat luar biasa. Baik, Rektor Universitas PGRI Semarang Dr. Muhdi dan juga bersama Mas Musa Ali Murtado, terima kasih sudah bergabung di Newsline. Sekali lagi selamat. Iya, dan di tengah pandemi COVID-19, mahasiswa dan orang tua Universitas PGRI Semarang UGRIS setuju menyelenggarakan wisuda drive-in dan daring dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
Wisuda drive-in yang pertama kali di Indonesia bahkan di dunia saat pandemi COVID-19 digelar Universitas PGRI Semarang UPGRIS di kampus 4 Jalan Gajah Kota Semarang dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Mulai kendaraan masuk, batasan keluarga yang ikut menyaksikan, serta area wajib bermasker dan jaga jarak sehingga tidak ada aktivitas kerumunan. Satgas COVID-19 UPGRIS juga diterjunkan untuk membantu prosesi. Wisuda ke-67 secara drive-in ini diselenggarakan banyaknya mahasiswa yang menghendaki prosesi wisuda, sehingga diselenggarakan sesuai aturan pemerintah taat protokol kesehatan. Pada awal prosesi wisuda, mahasiswa berprestasi yang duduk berjajar secara seremoni mendapatkan giliran pertama, kemudian kendaraan wisudawan menjemput. Selanjutnya wisuda dilaksanakan dengan memanggil nama wisudawan, kemudian turun dari kendaraan di wisuda dan kembali ke kendaraan. Wisuda drive-in ini tidak semua keluarga membawa kendaraan mobil yang dibatasi berisi 4 orang, tetapi juga ada yang membawa kendaraan sepeda motor, angkutan kota, bahkan becak. Pidato wisuda Rektor Dr. Muhti menyampaikan, mengasah diri membangun pribadi yang kreatif, inovatif, menjawab tantangan zaman harus disiapkan lulusannya. The Meaning University, moto Universitas PGRI Semarang atau UPGRIS, mampu menghasilkan lulusan mencipta melalui berbagai kreativitas dan inovasi, termasuk saat pandemi COVID-19. Pilihan ini nampaknya cukup menjadi jalan tengah bagi yang tetap ingin ketemu dengan dosen, rektornya, atau ikut wisuda. Orang tuanya juga bisa ikut, tapi dibatasi per mobil maksimal 4. Dan di sisi lain bagi yang jauh, bagi yang tidak bisa ke Semarang bisa online. Jadi ini kita anggap bisa mengatasi itu. Nah, sekaligus dalam kesempatan ini kami juga ingin mengedukasi kepada para alumni bahwa acara apapun kita tetap menjaga protokol kesehatan. Wisuda ke-67 diikuti 558 mahasiswa, secara drive-in diikuti sekitar 396 mahasiswa dan 162 mahasiswa lainnya diselenggarakan secara daring dari rumah. Wisuda juga diikuti Yayasan PGRI Jawa Tengah, YPLP PGRI Semarang, dan RL Dikti Jawa Tengah secara virtual. Harti Edi, TVRI Jawa Tengah. Universitas PGRI Kota Semarang menggelar proses wisuda secara drive-in dan virtual. Beberapa wisudawan mengendarai motor, becak, hingga mobil donor darah. Musa Al-Murtado misalnya, mengayuh becak yang ditumpangi ibunya. Warga Pati tersebut terpilih sebagai wisudawan dengan predikat sangat memuaskan di Fakultas Ilmu Olahraga. Dengan mengayuh becak pada momen berharga ini, Musa ingin menunjukkan kesederhanaan desa kampung halamannya. Musa sendiri mampu menyelesaikan kuliah tepat waktu dan berharap segera bekerja sesuai bidangnya. Ya, karena ini Sukarsi SPD, predikat kelulusan sangat memuaskan. Saya ingin menunjukkan bahwa saya dari desa. Karena becak adalah identitas. Umairah SPD, predikat kelulusan sangat memuaskan. Saya ingin menunjukkan kepada masyarakat umum dan teman-teman lainnya bahwa orang desa juga bisa menjadi sarjana dan bisa diwisuda. Wisuda drive-in dan virtual dinilai efisien, mengingat kota Semarang masih zona merah pandemi COVID-19, sehingga harus mematuhi protokol kesehatan. Sebelumnya, para mahasiswa dan orang tua mendesak pengurus kampus tetap menggelar wisuda tatap muka. Terima kasih, alhamdulillah kami bisa menyelenggarakan wisuda 67 di daerah Bandung. Kebetulan wisuda ke-66 itu menjelang ya, waktu itu Februari, dan ini pas terjadi pandemi. Maka kita mencoba memberikan sebut saja pilihan pada para mahasiswa, apakah mereka menginginkan online atau bagaimana. Pada waktu itu memang kita didesak banyak mahasiswa, lulusan kita dan orang tua ingin tetap tatap muka. Pada tahun 2020, Universitas PGRI Kota Semarang meluluskan 558 wisudawan dengan rincian 396 orang mengikuti drive-in serta sisanya mengikuti proses virtual. Teguh Hadi Praitno melaporkan dari Kota Semarang. Demi mengabadikan momen sekali seumur hidup, pemirsa, seorang mahasiswa nekat datang ke wisuda dengan menggunakan becak. Mahasiswa jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi ini mengaku melakukan hal tersebut agar wisudanya lebih berkesan.
Ratusan mobil yang sedang parkir di halaman kampus UPGRIS Semarang ini adalah mobil para wisudawan yang sedang mengikuti prosesi wisuda ke-67. Prosesi wisuda dilaksanakan dengan modifikasi secara drive-in dan drive-thru. Dilaksanakan secara drive-in karena selama prosesi wisuda, wisudawan berada di dalam mobil bersama keluarganya. Sedangkan pada saat penyerahan ijazah, satu persatu mobil wisudawan mendatangi rektor seperti pelayanan drive-thru. Uniknya, tidak semua wisudawan datang menggunakan mobil pribadi. Mereka ada yang datang menggunakan mobil angkutan umum, mobil pelayanan donor darah, travel, sepeda motor, hingga becak. Seperti yang dilakukan Musa Al-Murtado, wisudawan asal Pati ini. Mahasiswa jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi ini mengaku ingin menandai wisudanya dengan sebuah kesan. Bangga banget, bangganya sekali. Saya ingin menunjukkan bahwa saya dari desa, saya bisa wisuda, dan becak adalah identitas kendaraan atau transportasi desa. Karena bahasanya bingung sekali, mungkin seumur hidup. Orang tua saya mau sekali aja ke kampus itu, tetapi kita tetap harus melaksanakan protokol kesehatan. Kita cari cara yang tetap memenuhi standar protokol kesehatan, tetapi ada walaupun tidak sepenuhnya memenuhi harapan mereka bisa datang ke kampus. Selain dengan cara drive-in, ratusan mahasiswa lain juga mengikuti wisuda dengan cara online. Pihak universitas berusaha tidak menghilangkan esensi dari prosesi wisuda, terlebih momentum ini sangat berharga bagi para mahasiswa. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, iNews melaporkan. Tak ingin kehilangan momen penting menandai berakhirnya masa Universitas IKIP PGRI atau UPGRIS Semarang menggelar prosesi wisuda drive-in dan drive-thru di halaman kampus. Wisuda ini mengacu pada protokol kesehatan. Uniknya ada wisudawan yang mengayuh becak menuju lokasi wisuda. Masuk ke arena wisuda di halaman kampus Universitas IKIP PGRI atau UPGRIS Semarang yang ke-67. Musa juga membawa penumpang, yaitu ibunya. Musa menggunakan becak agar unik dan berkesan. Pemuda asal Pati ini menjadi sarjana pendidikan jasmani kesehatan dan rekreasi. Bangga banget, bangganya sekali. Saya ingin menunjukkan bahwa saya dari desa, saya bisa wisuda, dan becak adalah identitas kendaraan atau transportasi desa. Wisuda dengan tatap muka tetap digelar untuk mengakomodir keinginan orang tua mahasiswa. Meski demikian, protokol tetap diberlakukan dengan memakai masker dan menjaga jarak. Membuat wisudawan mendekati panggung dengan menggunakan kendaraan. Selain becak, ada juga wisudawan yang menggunakan mobil pelayanan donor darah, angkutan umum, hingga sepeda motor. Sedangkan sistem drive-in, wisudawan mendatangi rektor untuk menerima ijazah. Selain wisuda drive-in ini, ratusan mahasiswa lain juga mengikuti wisuda dengan cara online atau daring. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, iNews melaporkan.